gereja lepas, gereja lolos dari komplotan penipu. Semoga hal ini berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagi cerita buruk. Nah, berbagi pengalaman buruk yang baru kami alami hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Intinya lolos dari penipu. Kami pengalaman ini odok kamakena. Memang kami KBP Parbaju sedang mengadakan penggalangan dana ala Gereja HKBP Parbaju terdampak gempa di tanggal 1 Oktober 2022 Nafsalku. Di gudang Marsigan, menara palas-palas hampir terancam roboh. Maponggol losia turu, hijau pemarigatan, dan ambruk tarsonima. Jadi satu tahun hari yang ada perbaikan mulai siang kejadian ini. Dojangko kami di tanggal 25 Januari, tanggal 25 pas Februari, pelantikan panitia pembangunan binaima penggalangan dana. Penggalangan dana melalui YouTube Balitona Memet. Nah, saya siarkan bahwa kami membutuhkan dana, tolong dibantu oleh rekan-rekan semuanya penonton Balitona Memet, Gereja HKBP Parbaju dalam rangka renovasi gereja. Rekening BNI 1136139146 atas nama Panitia Pembangunan Gereja HKBP Parbaju. Tapi lo metong, lo share mai di Balitona Memet tanggal 25 Februari. Nah, foto di Sempaton ini dimanfaatkan oleh orang yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini akan saya bagi karena ini perlu diviralkan. Karena no viral, no justice. No viral, no justice. Kalau tidak ada viral, kebenaran belum mungkin muncul. Setelah viral do sesuatu hal, orang bertanya-tanya apa ini. Setelah viral, oh hati-hati bang, hati-hati. No viral, no justice. Karena teknologi saunari, data-data di mana-mana ada. Di PAM adong, di Telkom adong, di Telkomsel adong, di radio adong, di bank, di rumah sakit adong, di kantor pos adong, di puskesmas adong, di desa adong, apalagi di kina pemilihan ini, di calon seluruhnya, Rodika KTP dan lain sebagainya. Data kita beredar semuanya. Nomor telepon beredar boido terhubungi manangna ICP. Karena no viral, no justice. No viral, no justice. Kalau tidak ada viral, kebenaran belum mungkin muncul. Setelah viral do sesuatu hal, orang bertanya-tanya apa ini. Setelah viral, oh hati-hati bang, hati-hati. No viral, no justice. Pada tanggal 9 Maret yang baru lalu, kami dihubungi melalui WhatsApp. Nomor yang saya tidak kenal. Memang Sony dua nomor ini saya tahu walusi do, wangkat do telepon. Maka do, jadi ada soal kuling ko telepon, mau tiup teleponku, mau tiup teleponku tuh, ono mana kan, mau tiup teleponku. Jadi SMS mau, selamat pagi Pak Lina, ya Mbak coba ini perlu sekali ini, karena boleh menjadi pengalaman kita. Dihubungi pagi-pagi jam pukul 5.46. Shalom, selamat pagi. Apa benar ini dengan panitia pembangunan Gereja HKBP Parbaju Resort Kuta Barat Distrik 2 Silindung? Lengkapnya datokan alamat ini. Di bagasan roh aku, mau lihat mah, ngamar roh atau maka dana kan, tahun 5 juta, 7 juta, 1 juta, yang 200.000 bodoh amat di jalan itu. Jalan orang mau kirim saya. Nah, jadi walau sih, kubereng jolo akunnya namanya pemilik akun ini kau boleh berengon dong manang naisi warna benar atau palsu itu yang penting ada dibuat namanya masa bedo bereng maju klik nomori muncul namanya Dr. Epistel Pan SIM SIMM Dr. Epistel Pan SIMM 5 di akunnya.
Walusima. Horas Amang, Dr. Epistelpan. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih atas informasinya Amang. Ya, benar Amang. Saya sendiri adalah pimpinan jemaat HKBP Parbaju yang terdampak gempa tahun 2022 yang lalu. Dan ketua panitia adalah Lilia Parman Huta Barat. Kalau sudah buat keluar ketua ini panitia nami. Iya. Hidop Masono. Baik Amang. Siap. Terima kasih untuk informasinya. Dan semoga dengan adanya program kami ini bisa sedikit membantu untuk pembangunan gerejanya Amang. Mau lihatin naruh itu juga. Berarti naik tomoson nado. Nah, oke, setelah itu berselang dari jam 6 kurang seperempat, berselang berapa jam lah itu ya, di pukul 10.28. Jam 10.20 menit itu dikirim mah gudangnya 10 juta rupiah. 10 juta dikirim pematuau bukti setornya. Dikirim pematuau. Ini ada bukti setornya. BNI. Mereka menggunakan bank BNI. Dikirim pematuau sejumlah 10 juta rupiah. Alas rohato. Di lokma lawak kirimon. Puji Tuhan Amang. Bantuan dari, nah ini ya, hati-hati. Bantuan dari Siloam Hospital Group sudah tersalurkan. Kami tidak tahu milik siapa ini hospital, Siloam Hospital Group. Barangkali mungkin nama perusahaan ini dikabulkan atau dipakai, dimanfaatkan dengan disalahgunakan ya. Itu nanti mungkin urusan Siloam Hospital Group kalau memang itu ada. Semoga bisa sedikit membantu untuk pembangunan gerejanya Amang. Nah, mohon jangan dilihat dari nominalnya Amang, karena setelah ini akan ada tambahan donasi tahap selanjutnya. Ya maktabunai. Tehina roha, ay kirim 10 juta. Arok ko pendok kirimon nani musina. Mau lihat itu apa pasti lu dohono. Nah, ki pukul 10.20 lalu. Baru berlanjut manusia di pukul 11 lewat 4 menit. Pukul 11 lewat 4 menit. Dikirim manusia 25.500.000 rupiah. 25.500.000 rupiah. Nah, dikirim bukti setornya. Dikirim bukti setornya. Nah, kemudian kita nama kirim langsung dotong gimana? Ya, dikirim 25.500.000. Nah, perjalanan kita ngirim 10 juta. Om mendapat 25.500.000. Allah ya roh keterangan. Puji Tuhan Amang, tambahan bantuan donasi dari Siloam Hospital Group sudah tersalurkan dengan baik. Dan ini ada sedikit amanat dari rekan-rekan Siloam Hospital Group yang dititipkan kepada Amang. Om pesan naik. Mungkin nominalnya tidak seberapa, tetapi harapan kami bisa sedikit membantu dan bermanfaat bagi pembangunannya. Dan ini dari rekan-rekan Siloam ada sedikit amanat. Jadi untuk donasinya itu dibagi dan berikut untuk rincian donasinya ini. Bagi kamu mana kirim kami indah. 25.500.000 sono mapar bagian indah. 20 juta untuk donasi pembangunan gereja HKBP Parbaju Reso Huta Barat Distrik 2 Silindung. Dan 5.500.000 donasi untuk Yayasan Anak Disabilitas Harapan Kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara juga pemilik yayasan ini ya, mohon maaf kami sebutkan namanya. Ini hanya untuk pembelajaran semua masyarakat. Nah, yang lama kami itu Bang mengecek apakah saldo bertambah, tidak bisa. Bang tutup. ATM tidak bisa karena rekening kelompok, bukan rekening pribadi, rekening panitia atau. Kadang boy mar ATM walau rekening bersama, dan boy tongi. Kadang boy. Nah, jadi dan boy kami cek tuh Bang memang apakah benar. Alangkah saya sosak kiri po kamu mah asa naik baik kami baritana, pernahnya baritana bahwa aku kiri pameninda. Inilah pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudara. Manis jangan terus ditelan. Pahit jangan terus. Begitu mungkin. Gudang tuh kita mengadakan transaksi-transaksi karena zaman digitalisasi saat ini. Jangan sampai mau tertipu. Kami langsung berhubungan kepada pihak bank. Hari Sabtu juga saya telepon pimpinan BNI.
Terima kasih kepada BNI yang sudah memberikan pencerahan kepada kami dan juga informasi baik. Cuma pihak BNI tidak bisa memberitahukan informasi saldo kalau melalui telepon. Jadi pihak BNI mengatakan silakan Pak datang ke kantor. Nah, tapi pas masa libur, hari Sabtu libur tutup, hari Minggu besoknya libur, hari Senin libur, hari Selasa juga libur bersama, hari Rabu betul buka banginna. Hiro nami nonton itu akan bercahati, joli belajar di waktu sudi, tidak bisa kemana-mana naruhan atau. Jadi hari Rabu lainnya, saya telepon juga call center BNI pusat, bakal katanya. Pak memang tidak bisa mengecek saldo melalui telepon, harus langsung datang ke bank karena sistem semua linato, rohado. Ya, terima kasih pihak BNI, kami tidak menyalahkan pihak BNI. Cuma ada orang jahat yang mencoba mengganggu para nasabah semua bank. Nah, jadi pesan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, siapapun, hati-hati ketika menerima WhatsApp atau telepon untuk transaksi. Jadi semoga kita tidak ikut korban dari seperti ini. Mungkin yang lain sudah ada yang korban. Bertobatlah. Siapapun yang berupaya jahat. Kami ini orang baik-baik. Kami akan lebih baik kepada orang yang baik. Tak terbawas dunia kada buju. Tetapi tak terukur hama mago. Tuakana martahi mago, tuakana martahi marjahat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah berbagi kami informasi ini. Memang kami tidak sempat mengirim sepeser pun. Mereka berupaya berencana menipu gereja, tetapi Tuhan melindunginya. Gereja lepas, gereja lolos dari komplotan penipu. Inilah teknologi memang masuk. Teknologi boleh membantu kita dalam hal segala pekerjaan. Teknologi mempercepat kerja, tetapi teknologi juga bisa berbahaya kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak hati-hati, dan kalau kita tidak takut kepada Tuhan menggunakan apapun, kita akan terjerumus, kita akan tergoda kepada hal yang jahat. Mau lihat tidak mudah selalu menonton, semoga hal ini berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Horas Madida.